yufaqihu fid din, maka orang tersebut dibuat paham terhadap agama. Kalau bahasa kita, ya ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik adalah orang yang mau belajar agamanya. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari agamanya. Dia tidak mengenal agamanya, dengan tidak mengenal agamanya tidak tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, dia tidak tahu bagaimana mengamalkannya. Ketika tidak tahu mengamalkannya, maka disitulah kemudian syaitan, iblis mengatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada ungkapan setan yang diungkap oleh ulama, digunakan oleh ulama, bahwa alimun wahidun mutawalli'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Manusia orang satu hamba Allah, dia faqih, dia paham agamanya, dia tahu ilmu ibadahnya, itu jauh lebih ditakuti, lebih disegani daripada 1000 ahli ibadah. Ditakut oleh siapa? Oleh setan. Karena setan, dia takut melihat orang alim ibadah. Begitu dia bangun, begitu dia membaca, begitu dia berbicara, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Kenapa? Karena dia alim. Kalau diterima amalnya, rugi setan, rugi iblis. Karena tujuan setan dan iblis supaya orang jauh dari Allah. Tetapi ucapan, perbuatan, pikiran orang alim, orang paham agama dekat dengan Allah, rugi sekali. Beda dengan 1000 orang ahli ibadah, tanpa ilmu, setan tak perlu menggodanya. Iblis tak perlu menghabiskan waktu, tidak perlu menghabiskan buat perintah kepada para tentaranya untuk menggodanya. Kenapa? Meskipun banyak ibadahnya, banyak kerjaannya, tapi dilakukan untuk tanpa berdasarkan ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Makanya Imam Ibnu As-Salam dalam kitab Zuhudnya, dari Guru Selam yang terkenal, apa kata beliau? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Selalu manusia, siapa saja yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, pegawaiannya Allah ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu. Bagaimana solusinya? Solusinya ada dua, paling tidak ada dua. Yang pertama, bahwa rihal itu artinya rihlah, kita minta guru atau kita dengan guru. Kalau dulu ulama-ulama mereka mencari guru, orang-orang tua kita mereka mencari guru. Kita karena fasilitas mudah sekali, guru yang datang sama saja. Itu solusinya. Makanya kemudian Ibnu Aslan mengatakan, wa kullu man lam ya'lam la falyas'ali. Maka bagi yang tidak tahu bertanya. Wa man lam yakun mu'alliman falyarhali. Kalau dia tidak menemukan guru, cari guru. Nah, berarti proses mencari guru dan bertanya itu bagian dari rukun untuk kita mendapatkan keberkahan dan dimudahkan untuk memahami agama. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah dengan cara memaksa atau mengajak, mengingatkan orang alim supaya mengamalkan ilmunya. Artinya orang alim bukan harus ulama, harus tuan guru, bukan harus kiai, tetapi siapapun yang lebih bisa harus diingatkan. Karena tidak semua orang tahu, orang paham itu dia mau amalkan ilmunya. Ada saat-saatnya digoda oleh setan, ada saat-saatnya dikalah dengan hawa nafsunya sehingga lupa dengan kewajibannya. Maka saat itu tugas kita menegur. Sehingga Ibnu Ruslan juga mengatakan bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya mu'adzabun min qablikum badil wasal. Ya paling julu masuk ke neraka si Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggung jawab orang yang bisa. Orang yang bisa bagaimana? Orang yang bisa tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya.
Nah, oleh karena itu antara pengajar dan pendengar itu harus ada namanya saling ingatkan. Karena tidak semua yang penyampai itu bukan berarti dia terbaik, bukan. Sama juga bukan berarti orang yang belajar itu orang rendahan, tidak. Tetapi keduanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara penuntut dan pengajar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan rafa, menjanjikan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu ini baik orang yang sudah dalam proses, baik yang sudah mendapatkan atau dalam proses seperti kita belajar, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu